Ketika lo termotivasi oleh orang sukses di lingkungan lo, atau lo mau mulai memperbaiki diri lo buat pasangan lo, atau biar lo bisa move on dari si dia, jadi lo harus produktif. Atau ada sesuatu yang ingin lo capai, dan bilang di hati kecil lo, gue mau produktif mulai besok. Tapi pas ngemulainya rasanya tuh berat banget ngelakuinnya. Padahal lo udah janji ke diri lo sendiri untuk mulai hari ini, tapi lo malah rebahan. Terus lo berpikir ngumpulin dulu mood deh bentaran. Terus lo buka TikTok, game, Allshop, dan lainnya sampai lo nyaman di kondisi itu berjam-jam, berhari-hari, sampai lo terus berhayal tanpa melakukan apa yang lo hayalin. Dan malah niat, besok aja deh, lusa aja deh, bulan depan aja deh, biar bulat. Hal itu udah sering gue alamin, menunda-nunda kerjaan atau sesuatu buat diri lo yang sebenarnya itu penting. Dan biasanya dikerjain pas waktu mepet. Entah itu menunda tugas, olahraga, pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Sebenarnya hal tersebut gak baik kalau lo terusin. Ini yang kemungkinan terjadi kalau lo menunda-nunda. Lo sulit keluar dari zona nyaman. Yang kedua, minder sama orang sukses di sekitar lo dan membuat hasil pekerjaan lo gak maksimal. Lalu apa nih penyebabnya? Ya penyebabnya udah jelas, yaitu rasa malas. Pertanyaannya, gimana dong cara mengatasi rasa malas dan kebiasaan menunda-nunda? Nah, lo tonton video ini sampai habis, jangan di skip biar lo paham. Dan jangan lupa like dan subscribe. Rasa malas emang harus lo ilangin sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan dengan melatih untuk melakukan berbagai macam rutinitas kecil yang positif setiap hari agar lo terbiasa dengan rutinitas yang lo lakuin. Lo harus ingat, segala sesuatu itu pasti dimulai dari hal yang kecil, entah itu positif atau negatif cuy. Ya lama-lama jadi gede kan. Nah, contohnya banyak. Misalkan nih, lo ngejalanin rutinitas kecil yang negatif. Misalkan ketika lu kecil, lu coba maling permen. Nah, lama-kelamaan pengen nyoba maling sendal. Lama-kelamaan lu maling HP dan lain sebagainya. Nah, itu kan dimulai dari hal yang kecil. Coba lu lakuin di hal-hal yang positif. Mungkin bisa jadi manfaat buat lu nanti. Nah, makanya kalau lo ngelakuin rutinitas kecil ini ketika lo udah dewasa, lo jadi pribadi yang disiplin, gak males-malesan. Konsep ini namanya tuh teknik Kaizen yang dipakai oleh orang-orang Jepang. Makanya orang-orang Jepang itu orang-orang yang paling disiplin dan rajin. Banyak yang membahas tentang Kaizen ini. Entah itu YouTuber, entah itu public speaker, entah itu motivator, dan banyak yang lainnya yang ngebahas tentang Kaizen ini. Kaizen ini udah diketahui sama banyak orang, tapi di sini gue mau ngebahasnya lagi buat lu yang baru nonton konten gue, dan setidaknya gue mengingatkan terus-menerus untuk mengerti tentang konsep Kaizen ini. Nah, terus apa itu Kaizen? Menurut bahasa, Kaizen itu diambil dari suku kata yaitu Kai dan Zen. Kai berarti berubah dan Zen berarti bijaksana. Dua kata ini bermakna perubahan dalam hidup bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Lu bisa ngelakuin rutinitas dengan prinsip ini. Misalnya, lu olahraga 1 menit sehari. Nah, lu lakuin tuh setiap hari 1 menit, tapi lu juga harus upgrade perlahan dari 1 menit, besoknya jadi 3 menit. Dan seterusnya. Lebih bagus lagi lu tambahin rutinitas lo di waktu luang lo. Bisa membaca jam 9 pagi misalnya 1 menit sehari. Olahraga jam 10 pagi 1 menit sehari. Dan lakukan seperti yang gue bilang sebelumnya. Terus menariknya prinsip ini bisa ngelatih diri lo untuk bertanggung jawab. Karena ketika lo ngejalanin rutinitas 1 menit, ini akan ngebuat perasaan lo lebih senang karena lo berhasil ngejalanin satu hal dengan tuntas. Jangan lupa lo juga harus konsisten ngelakuinnya biar jadi kebiasaan baik buat pribadi lo. Yang kedua, ingat momen di mana lo diremehkan, dihina, dan dicaci. Ya kemungkinan maaf karena lo bodoh, miskin, pemalas, atau lainnya. Ketika lo ingat momen itu, lo pasti nyesek, benci, dan pasti marah. Nah, pakai energi marah lo untuk melawan rasa malas lo. Dan yang ketiga, coba lo mulai dulu.
Karena yang sulit itu memulainya cuy. Kalau udah mulai, pasti bakal terusan. Jadi kalau lo lagi rebahan dan berpikir, kapan ini dilakukan? Mendingan lo paksa diri lo mulai mencoba hal itu. Yang keempat, anggap diri lo itu robot. Karena rasa malas dalam diri lo itu hanya sebuah perasaan cuy. Lo harus ingat, fakta gak peduli sama perasaan lo. Lo wajib berusaha, tetap bisa dan sanggup menuntaskan. Dengan hal-hal yang gue sampein tadi, gue jamin tingkat keberhasilan lo mengalahkan rasa malas akan naik drastis. Semoga apa yang gue sampein tadi bisa bermanfaat buat lo semua. Dan jangan lupa lo lakuin, jangan cuma didengerin doang cuy. Ya minimal lo kerjain 1 menit juga gak apa-apa, yang penting ada peningkatan daripada enggak. Salam lara reda, semoga laramu reda. Bye.